A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman. Kali ini dengan kisah yang baru dari @checkfirst89. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Kita langsung masuk aja. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seluruh tokoh dan tempat disamarkan. Aku mohon banget untuk yang untuk tidak membocorkan demi kebaikan bersama. Hatur nuhun. Tidak ada kaitan dengan yang akan keluar ya. Dan jangan lupa berdoa. Tadi udah berdoa nih karena mereka hadir dalam cerita. Kamu jangan nakal ya. Oke, kita masuk ke prolog. Perjumpaan G dengan keluarga Johnson saat meninggalnya Mbah telah membuka tabir setiap melewati jalanan di kotanya. Para penghuni bangunan tua menampakkan diri kepadanya. Entah itu suara, sosok, maupun bau yang muncul tidak seharusnya. Namun di balik itu semua terdapat sebuah pertikaian di masa lalu. Bukan, ini bukan tentang mereka yang memiliki raga. Ini tentang mereka yang halus. Malam itu, gerimis mengguyur jalanan kota di mana kala itu, G, Rika, dan Ahmad menikmati perjalanan pulang dari sebuah kafe, sekedar untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Ahmad ikut dengan G dan Rina, karena memang arah rumahnya sejalan dengan mereka. Jam menunjukkan pukul 9 malam, ketika mereka mendekati sebuah bangunan tua yang terkenal angker di kota tersebut. Ahmad, yang duduk di belakang, tiba-tiba nyeletuk. Tadi dia yang Nurek dijadikan wismis ku si Adi. Tanpa diberitahu pun sebenarnya G dan Rika udah paham itu. Terutama selepas kejadian yang terkait dengan rumah Mbah. Tempat tersebut memang salah satu legenda urban yang terkenal di kota itu. Mereka tidak menanggapi Ahmad karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Ahmad melanjutkan celotehnya. Cenah bala aya budak anu teka aja ka masa ku indukna. Jadi, sok aya bau kang mung puting. Jir, umpat G lirih. Kalau ikut berabe nih, kesahi dalam hati. G dan Rika mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Tapi, beberapa saat kemudian, G mulai merasakan kehadirannya. Apa yang ditakutkannya, ia melirik ke belakang lewat kaca tengah hanya untuk melihat seorang anak bermuka hancur duduk di sebelah Ahmad. Memperhatikannya itu dengan seksama. Jangan ganggu dia, bisik batin G langsung kepada anak itu. Seketika anak itu terdiam meski tetap dalam mobil. G melihat Rika yang tertunduk. Ia menyadari pula adanya penumpang tak diundang di mobil mereka. G memberi kode untuk tidak memberitahu Ahmad. Mereka melanjutkan obrolan mereka yang semakin hambar. Kunaun marane cara ricing itu? Ahmad mulai heran dengan gelagat G dan Rika. Dan anaon mat, wals weh. G mulai mencairkan suasana kaku. Namun apa yang terjadi jauh dari apa yang terucap. Bocah itu mulai duduk di antara G dan Rika, memandang mereka seperti penasaran. Semakin dia tidak diacukan, semakin ia mengganggu dengan wajah yang menyeramkan dan bau menyengat. G berusaha tidak menghiraukan bocah itu dan memilih mengobrol dengan Ahmad untuk mencairkan suasana. Seolah marah tidak dipedulikan, bocah itu mendekati Rika yang mulai gemetaran. Takut mulai merasuk. Kali ini ia mulai lebih frontal, membuka lebar mulutnya yang terbentang dari telinga ke telinga, membelakangkan mata hingga hampir tercopot, dan mulai meraba-raba tangan dan kaki Rika dengan tangannya yang penuh luka bakar. Rika memejamkan mata, namun kemudian bocah itu mulai bersuara. Kakak kenapa sih kau merem gitu? Hihihi. Rika tidak mengacukannya. Ia mulai membaca doa-doa. Tidak takut, bocah itu kini mulai meraba kepala Rika sambil tertawa cekikikan. Semakin lama kelakuan bocah itu semakin menjadi. Bau daging hangus terbakar dan bau busuk anak itu semakin mengganggu. Tubuhnya mulai terasa kaku ketika sesuatu dalam tubuhnya memberontak. Atulah, setengah berteriak Rika mengatakannya. Kunaon kak? Ahmad terkejut. Sementara G mulai jengkel dengan bocah itu. Tenan naon mat? Ngadewas wa aya nutah tadi. Walah, hasem, timpal Ahmad.
Teriakan itu membuat bocah itu tersentak. Ia kembali ke kursi kosong sebelah Ahmad, namun ia masih tertawa senang melihat reaksi mereka. G tidak berkomentar sepatah kata pun, dan itu membuat Ahmad heran. Ia telah mengenal G jauh sebelum G mengenal Rika. G memang pendiam dan hubungannya dengan Rika pun akan tampak ganjil bagi banyak orang, namun tidak biasanya sependiam ini. Seolah paham dengan situasi yang aneh mengganjal ini, G mulai ikut menimpali perkataan Rika singkat. Mabokna teu elit euy. Meskipun ia berkata demikian, namun sekilas ia menoleh ke arah kursi kosong dengan tatapan tajam. Mau dibakar kamu nah? Bocah itu diam tak bergeming, duduk di sebelah Ahmad. Ia memperhatikan tiga orang tersebut bercerita tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya. Sesekali, G memandang bocah itu dari kaca tengah. Biarlah, daripada mengganggu seperti tadi, batin G. Ia sadar bahwa ia sebenarnya tidak mungkin mengusir bocah itu sekarang. Sudah tentu Ahmad akan tahu. Terberkatilah Ahmad yang tidak menyadari bocah di sampingnya. Kadang G ingin menutup kemampuan untuk merasakan mereka seperti orang lain. Namun, seorang Yatuakan meyakinkannya bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ada tanggung jawab di balik setiap amanah. Bismillahirrahmanirrahim. G melanjutkan perjalanan. Rute mereka malam itu membelah kota dari tengah ke selatan, melewati berbagai bangunan tua. Tidak terhitung banyaknya mereka yang menampakkan diri di halaman-halaman gedung dan rumah, di pohon-pohon samping jalan, dan bahkan yang melayang di udara. G hanya berharap perjalanan ini cepat berakhir dan tidak ada penumpang gelap lainnya malam ini. Awas kamu kalau berani mengajak mereka. Ia memberi peringatan kepada bocah yang terdiam di belakang. Beberapa kali G dan Rika coba mengusir bocah itu secara halus, namun ia tetap tidak bergeming. Syukurlah, sisa perjalanan sampai depan gang ke rumah Ahmad dilalui dengan tenang. Sebelum berpamitan, Ahmad bertanya satu hal yang mengagetkan. Tadi ayah milunya? Pertanyaan Ahmad mengagetkan G dan Rika. Ternyata ia sadar dengan gelagat mereka. Mun maraneh tiba-tiba cicing, pasti ayah nanaon, siga si angkasa. Tenang, aman. Date milu ka maneh, bales G. Aman gitu mah, hati-hati wehnya, ujar Ahmad lega sekaligus khawatir. Perlahan mobil tersebut berputar dan menuju jalan bebas hambatan. Rute tersebut menuju daerah tempat rumah G dan Rika berada. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibir keduanya. Bocah itu perlahan mulai bergerak. Aku sepi di belakang sendiri, gabung sama kalian ya, celoteh bocah itu. Wajahnya tetap hancur, badannya pun tampak-tampak terbakar dengan bau yang menyengat. Ia bergantian memperhatikan G dan Rika. Kemudian ia memegang tangan Rika untuk duduk bersama di kursi penumpang. Rika sudah tidak tahan dan mulai berteriak. G sontak terperanjat dan mulai memegang tangan Rika seraya membaca doa menyalurkan prananya. Bocah itu kepanasan namun berpindah ke sebelah kiri Rika yang tidak terraih oleh G. Ih, kakak jahat. Bocah itu melakukan hal yang sama terhadap Rika. G kemudian meminta Rika untuk menjulurkan tangan kiri dan kanannya agar G dapat memegangnya bersamaan. Bocah itu pindah ke kepala Rika. Tit! Klakson mobil dari kiri itu mengagetkan G yang sedang berkonsentrasi menghalau bocah itu. Mobilnya berjalan oleng hampir saja disambar oleh mobil lain dari kiri. Astagfirullah. G terperanjat. Sementara itu, perhatian G yang teralih membuat makhluk itu mulai merasuki Rika. Rika kini menjadi pucat pasi dengan nafas yang berat. G tahu bocah itu tidak akan bisa merasuki Rika. Namun hal yang lebih gila akan datang sebagai gantinya. G mengalah. Ia tidak bisa mengemudi sambil mengusir paksa bocah itu. Nyawa mereka taruhannya. Terlalu konyol untuk terlepas karena gegabah. Baiklah, berhenti dan duduk di tengah, perintah G kepada bocah itu. Apa maumu? Tanya G. Ingin ikut jalan-jalan, balas bocah itu dengan santainya. Sebentar aja ya, dan bentuknya jangan seperti itu. Perlahan bentuk bocah itu menjadi lebih baik dan tertawa riang. Maafin teman kami ya kalau udah ganggu kamu. Rika yang kali ini lebih tenang berbicara dengan bocah itu. Iya ya, dimaafin, kata bocah itu. Terus kamu harus pulang dong, timbal G. Anterin tapi, balas bocah itu. Kamu ini udah diizinin ikut, masih minta lebih.
G tidak bisa menahan marahnya. Sebagai balasan, bocah itu mencengkeram lengan G sampai membuatnya terasa berat sekali. G melawan dengan peranda dan doa. Bocah itu sekali lagi berpindah kepada Rika. G menghela nafas panjang. Ia sadar ia tidak mungkin mengusir bocah itu tanpa berhenti terlebih dahulu. Meneruskan perjalanan dengan kondisi seperti ini hanya akan mengundang bala. Lain kali mungkin bukan lagi klakson, namun langsung hantaman terhadap mobil mereka. Saat itu entah dari mana G berpikir satu tempat untuk mereka berhenti sejenak. Ia tidak yakin, namun ia penasaran terhadap pikirannya yang tiba-tiba datang itu. Batas kota. Di batasan kota, mobil G menepi di rerumputan sebelah kiri jalan tol. Membuka kaca jendela sembari menyalakan rokok. Yang pintu sama kaca kamu juga dibuka ya, perintah G. Yang pintu sama kaca kamu juga dibuka ya, perintah G kepada Rika. Emang dia mau keluar? Tuh, udah pindah ke belakang lagi. Rika ragu, apakah rencana G akan berhasil atau tidak. Ia sudah terlalu lelah dengan ini. Dicoba dulu aja, tegas G. Ia terfokus pada bocah itu. Ia membuka pintu belakang mobilnya dan menatap tajam bocah itu. Bocah itu coba menakuti G dengan membuka lebar mulutnya sampai ke telinga dan membelakangkan matanya hingga terlepas. G diam, tetap melihatnya tajam. Tidak berhasil menakuti G, ia mulai beralih ke Rika. Namun sebelum berhasil, ia sudah dihalau terlebih dahulu oleh G. Ia kini terpojok dan ketakutan. Ia coba memelas. Pergi kamu sekarang juga, sebelum tidak bisa pulang sama sekali. Ini bukan wilayahmu, bentak G. Atau milu, tapi kuaing duruk, bentak G lebih keras lagi. Bocah itu perlahan kembali ke bentuk asalnya dan mengangguk. Iya, aku pergi kak, tapi nanti ketemu lagi kok, jawab bocah lemah itu sambil keluar dari mobil dan menjauh. G tidak membalas bocah itu. G dan Rika bersyukur bocah itu akhirnya pergi. Sebenarnya G heran, mengapa hal tersebut berhasil? Sejujurnya ia ragu dengan ide itu. Rika yang terbengong keheranan ternyata bertanya mengapa hal tersebut bisa berhasil. G hanya menjawab, entahlah, dengan muka yang lega. Sisa perjalanan dilalui dengan tenang oleh mereka berdua. Sebelum meninggalkan rumah Rika, G sempat melihat kembali ke belakang. Khawatir bocah itu masih di sana. Namun syukurlah, hari ini ia akan mengendarai mobil seorang diri. Malam itu berakhir tanpa teror bagi G dan juga Rika. Namun, mereka merasa ada yang mengganjal. Mengapa bocah itu dapat diusir semudah itu di batas kota? Ya, batas kota adalah salah satu hal yang tidak terjelaskan malam itu. Mungkin nanti, di saat yang lebih mencekam. Tabir persatuan baru akan tersingkap. Meskipun seharusnya G merasa lega karena ia tidak lagi diteror oleh bocah itu. Namun rasa penasaran itu selalu mengusiknya. Entah sudah berapa kali ia bertanya kepada orang-orang yang paham hal tersebut dan kembali tanpa jawaban yang memuaskan. Mengapa bocah itu salah pergi dengan sendirinya di batas kota? Sebuah pertanyaan yang berkembang menjadi obsesi G. Di saat yang sama, hubungannya dan Rika merenggang dan obsesi itu hanya memperburuk hal tersebut. Jurang perbedaan pandangan terasa begitu lebar manakala ruang untuk persamaan terkikis kesibukan masing-masing. Dengan waktu pernikahan mereka semakin dekat, perdebatan di antara mereka justru semakin sering dan sengit. Satu hal yang kemudian juga dirasakan oleh teman-teman mereka. Entah berapa lama hal tersebut berlangsung, hingga satu saat, hari itu adalah Sabtu yang cerah. G sibuk dengan pekerjaannya ketika notifikasi handphone berbunyi. Sebuah pesan dari Tama. G, jadi pan kepenting, tong poho ajak Rika. Ia hampir lupa malam itu, ia ada janji berkumpul dengan teman-temannya. Tama, sang inisiator terkenal, penjelajah tempat nongkrong di seantero kota. Apalagi yang banyak perempuan cantiknya. Sebuah ironi bagi seorang bujang lapuk sepertinya. Kali ini, selain G dan Rika, ia juga mengajak Ahmad dan Adi. Meskipun sebetulnya enggan, G tetap akan datang. Entah mengapa, Tama selalu bisa mengajak G, bahkan sejak kuliah dulu. Selain itu, ia ingin memberi kesan bahwa ia dan Rika baik-baik saja dan sedikit berharap bahwa acara malam ini dapat mencairkan hubungan kaku di antara ia dan Rika. Sore itu, G menjemput Rika di rumahnya. Hubungan mereka tampak baik-baik saja. Mereka sepakat untuk meredam ruang perbedaan.
Setidaknya untuk malam ini, dalam perjalanan Rika membuka obrolan. Tempatnya di mana emang? Panisan katanya. Aku juga gak tahu di mana. Nanti ketemuan dulu. Panisan? Batin Rika. Ia tahu tempat itu. Terletak di daerah pegunungan dan cukup sering dikunjungi untuk sekedar mengobrol, menikmati pemandangan kota dari atas. Menarik dikunjungi meskipun ia sedikit takut. Rasa takut yang tidak bisa dijelaskan nalar. Mereka bertemu di masjid yang sama di mana Rika menjemput G waktu itu. Tama bersama Adi dan Ahmad akan pergi dengan mobil Tama, sementara G dan Rika akan mengikuti dari belakang. Selepas maghrib mereka berangkat. Di tengah perjalanan, mobil Tama melambat dan kemudian berhenti. G kemudian menepikan mobilnya dan bertanya apa yang terjadi. Taing G, mobil orang asa berat, tiga weh, milukan maps. G mengiyakan sambil meledek mungkin mobil Tama berat karena metik. Namun sebenarnya ia merasakan ada yang tidak beres di mobil. Rika bertanya tentang Tama. G hanya menjawab mobil Tama berat karena bukan manual, samar. Rika pun merasakan keganjilan. Jalan ke tempat itu menanjak dan berkelok-kelok. Meski demikian, jalan sempit itu penuh oleh kendaraan malam itu. Mereka mencari tempat untuk menikmati hidangan dan pemandangan di malam minggu, termasuk mereka yang dari luar kota dan mereka yang tidak tampak. Semakin menanjak dan terus naik ke atas, jalanan mulai terlihat sepi. G mulai kesal dan seolah tidak mempercayai aplikasi navigasi di handphonenya. Masih jauh tempatnya? Tanya G. Harusnya sih bentar lagi, dekat perbatasan, jawab Rika. Perbatasan? Kata itu kembali terngiang dalam pikiran G, seolah memberi peringatan. Sementara Rika lebih banyak diam, bukan karena masalah antara ia dan G, namun karena hawa mereka terasa semakin kencang. Anjing si Tama, bisik G perlahan. Ia membuka jendela mobil untuk merokok, hanya untuk melihat keramaian yang halus di lembah. Udahlah, gak perlu marah-marah gitu, seru Rika yang kesal karena G malah membuka jendela dan membiarkan hawa mereka lebih terasa. G tidak menanggapi keluhan Rika. Rasa kesal, takut, marah, dan penasarannya bercampur baur. Perlahan ia mulai melihat tempat tujuan di kejauhan. Tempat tersebut dipenuhi kendaraan dan menghadap lembah. Semakin dekat, semakin G menyadari bahwa tempat tersebut bukan sebuah tempat nongkrong biasa. Tempat itu merupakan sebuah petilasan. G tidak pernah tahu di daerah itu terdapat sebuah petilasan. Jelas bukan sembarang petilasan. Hawa tempat itu sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Sekilas, ia sudah melihat para penunggu petilasan tersebut. Mereka tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Setelah parkir, G terdiam dalam mobilnya. Ia fokus untuk berdoa, memohon izin dan keselamatan. Rika pun seperti terpaku di tempat duduknya, tidak bergerak sama sekali. G membuka mata, namun tatapannya mengandung sedikit kekhawatiran. Tidak lama Tama, Ahmad dan Adi datang. Mereka langsung keluar mobil sambil asyik mengobrolkan sesuatu. Mereka mendekati mobil G dan mengetuk kaca jendela. Ketukan mereka membuyarkan lamunan G dan Rika. Perlahan mereka membuka pintu. Kenapa nggak langsung masuk aja G? Tanya Tama. Nungguin kamu lah, kan yang hafal kamu, balas G. Aku juga belum pernah kesini G. Hah? G keheranan. Ayo masuk, ajak Tama tanpa memedulikan keheranan G. Tempatnya asik buat nyepi yang gini men, komentar Adi. Saki rame, ulah rek nyepi wae. Hese jodoh, canda Ahmad. Assalamualaikum, sampurasun. Neda dihapunten kasadayana sim abdi nedawi di lebet, bisik lirih. Salam G hanya dengan tatapan tajam dari mereka. Rika menganggukkan kepala seperti meminta izin. Tidak biasanya dalam beberapa waktu terakhir, Rika memegang tangan G erat. Rasa takut itu mulai dirasakannya kuat. Sambil berjalan masuk, Adi bercerita bahwa mobil Tama kembali bermasalah di tengah jalan. Ia hanya berasumsi bahwa mobil itu jarang dirawat mesinnya. Satu hal yang langsung dibantah Tama. Tama di lain sisi seperti memikirkan hal lain. Mereka berjalan masuk dan disambut gapura bambu yang dilanjutkan jalan setapak menuju lereng, di mana kursi dan meja pengunjung berada. Jalan setapak menurun. Itu hanya cukup untuk dilalui 2 orang dewasa bersamaan.
Dengan pandu seorang pegawai kedai, mereka menyusuri jalan setapak tersebut. Tama di depan dan G paling belakang. Selama perjalanan turun, G dengan seksama memperhatikan tempat-tempat tersebut. Tempat tersebut sangat penuh dengan para pengunjung dan juga mereka yang halus. Di beberapa titik, berjaga mereka yang tampak seperti ulu balang kerajaan kuno. Mereka memperhatikan para pengunjung yang melintas. Semakin ke bawah, semakin banyak pengunjung dan mereka yang halus. Semakin kuat pula hawanya. Kepala G terasa berat sementara Rika berjalan terhuyung. Sampailah mereka di tempat yang belum terisi, sebuah bangku dan meja kayu. Sebelum mencapai tempat tersebut, mereka harus melalui para pengunjung yang duduk di atas tikar dan juga mereka berpakaian seperti orang zaman dulu. G mulai kesulitan membedakan mana yang kasar dan mana yang halus. Akhirnya mereka sampai di tempat duduk mereka. Pelayan kedai langsung memberikan daftar menu kepada mereka. Entahlah, G tidak berminat sama sekali untuk memesan makanan atau minuman saat teman-teman dan tunangannya sibuk memilih menu. G akhirnya memesan kopi hitam tanpa gula dengan harapan minuman itu akan menghilangkan berat di kepalanya. Sebenarnya ada kekhawatiran di hatinya. Sejak mereka masuk, seolah ada tatapan tidak suka terhadap mereka. Semoga tidak terjadi apa-apa harapnya. Mereka harus menunggu lama untuk pesanan datang karena penuhnya kedai. G mulai menyadari bahwa lembah tersebut sangat ramai. Sesekali terlihat cahaya merah menyala-nyala di dasar lembah. Namun apa yang membuat G terperangah adalah sebuah pohon besar tidak jauh dari area kedai. Sambil merokok, G memperhatikan seksama pohon itu. Siapapun yang berada di sana pastinya tidak sembarangan. Pohon tersebut dijaga ketat oleh para hulu balang, beberapa raksasa, dan makhluk-makhluk lainnya. Di sekeliling mereka ramai oleh orang-orang berpakaian lawas berwajah pucat, bahkan rata. G tidak berani menerawang lebih jauh. Semakin ia memikirkan pohon tersebut, semakin terasa berat badan dan kepalanya. Leher dan bungkungnya mulai terasa kaku, pertanda bahwa ia sebaiknya jangan macam-macam dengan siapapun yang berada di pohon itu. Rika mencengkeram lengan G erat, seolah merasakan hal yang sama. Sementara ketiga teman mereka tampak tidak terpengaruh sama sekali. "Anterin aku ke kamar mandi," bisik Rika. G menganggukkan kepala. Ia merasa mendapatkan kesempatan untuk menikmati udara segar. Baru beberapa langkah berjalan, Tama berteriak, "Orang ikut!" Setengah berlari ia mengejar G dan Rika. G dan Rika keheranan melihat gelagat Tama. "Mereka beli rokok, beak euy," Tama memberi alasan. Mereka berjalan cepat meninggalkan Adi dan Ahmad. Sesampainya di atas, Rika menuju kamar mandi di bangunan utama. Sementara G dan Tama keluar mencari warung. Mereka berdua enggan mengeluarkan uang lebih untuk rokok yang juga dijual di kedai itu. Selain ada alasan lain yang membuat Tama menyusul G dan Rika. G dan Tama mengobrol di luar, dekat tempat parkir. "Jing, lo banyak di jero," hardi G kepada Tama. "Leheng mun jika bungkus atau amis kamah? Iya lain goblok." "Hampura lur, orang pantainya aya nu kitu." Tama meminta maaf. "Nya sih, cek hidung orang ulah ka dieu, bisa ya naon?" Lanjut Tama. "Ah goblok maneh," balas G. G paham benar bila ibunya Tama melarang berarti beliau sudah tahu tempat seperti apa ini. Seseorang dengan terah keraton tidak akan sembarangan melarang anaknya bila bukan sesuatu yang serius. "Makanya, aku ngajak kamu. Kan punya darah itu juga." Tama sekali lagi coba merayu. "Yang ini beda, entah." Telah berapa kali Tama mengajaknya ke suatu tempat yang banyak dihuni yang halus. Namun kali ini ia tidak yakin akan baik-baik saja. Mereka berbeda, dan ini kali pertama bertemu mereka yang seperti itu. Mata G menerawang ke angkasa, sementara Tama yang merasa tidak enak memilih diam. Tidak lama Rika menyusul keluar. Ia mengelus perutnya dan terlihat pucat. Ia seketika heran melihat G dan Tama yang tampak asik dengan rokok masing-masing. "Kamu kenapa yang? Kok pucat gitu?" Kali ini G benar-benar khawatir dengan Rika. "Gak apa-apa, cuma gak enak perut," balas Rika singkat. Namun tatapannya hendak memberitahu hal lain. "Nanti aja," bisiknya. "Maafin teh, gak nyangka banyak yang gitunya." Tama meminta maaf. Penggunaan kata teh menunjukkan bahwa Tama benar-benar menyesal. Dia yang termuda di antara semua. "Ah, biasa oge kitu Tam, santai weh," balas Rika. Ia enggan berdebat. "Emang ya naon weh sih?" Tama masih penasaran. "Loba we pokona," pungkas G. Merasa bersalah, Tama memutuskan untuk mentraktir teman-temannya hari ini. Ia juga mengajak mereka untuk segera pergi mencari tempat lain. Segera setelah makanan dan minuman mereka habis.
Ia dan Rika setuju, namun mereka sekarang harus memastikan bahwa Ahmad dan Adi baik-baik saja. Mereka bertiga berjalan kembali ke meja mereka di bawah. Sambil berjalan, Rika berbisik kepada G. Ada nenek-nenek aneh wangi melati di kamar mandi. Matanya hitam semua. Dia bilang sesuatu ke aku. Bilang apa? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana. Tetap di Fakta Sejarah. Tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.